Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ilman Nur Ajijah. Saya mahasiswa dari Akademi Kebidanan Latansa Masiro semester 5. Di sini saya akan menayangkan sebuah video penyuluhan kepada Ibu Nifas mengenai cara menyusui yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Ilman Nur Ajijah. Saya mahasiswa dari Akademi Kebidanan Latansa Masiro. Ingin memberikan penyuluhan kepada Ibu mengenai cara menyusui yang baik dan benar. Ibu, sebelumnya saya ingin mengetahui nama Ibu. Ibu namanya siapa? Ermirawati. Usia Ibu berapa? 25 tahun. Baiklah, usia anak Ibu sekarang berapa? 3 minggu. 3 minggu ya Bu ya. Baiklah Bu, jadi menyusui adalah hal yang alamiah yang dilakukan oleh perempuan pasca melahirkan. ASI adalah nutrisi terbaik dan makanan terbaik untuk bayi ya Bu ya. Apakah Ibu tahu ASI eksklusif itu apa? Tahu. Apa Ibu? Air susu Ibu. Ya, jadi ASI eksklusif adalah bayi tidak boleh menerima asupan makanan apapun selain ASI selama 6 bulan ya Bu ya. Ibu, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai posisinya ya Bu ya. Posisinya di sini ada 6. Yang pertama yaitu posisi bersandar. Ibu suka bersandar jika menyusui? Suka ya Bu ya. Jadi menurut teori bersandar ini sering dilakukan atau digunakan oleh wanita yang menyusui. Jadi nanti Ibu akan menyusul beberapa bantal yang disandarkan ke dinding atau tembok untuk Ibu bersandar. Dan Ibu akan menyusui bayi Ibu dengan benar dan dengan baik. Jadi caranya yaitu dengan menggendong bayi Ibu, posisi kepala ada dilakukan lengan Ibu dan menyusuinya ya Bu ya. Selanjutnya yaitu posisi cradle hold dan cross cradle hold yang ketiganya. Posisi cradle hold ini posisinya begini ya Bu ya. Jadi kepalanya ini berada di lipatan lengan seperti ini. Dan untuk posisi cross cradle hold ini dibalik. Misalnya bayinya menyusu di payudara sebelah kanan. Berarti lengan yang digunakan untuk menahan adalah lengan kiri. Seperti ini ya Bu ya. Seperti ini. Ini fungsinya untuk apa? Agar Ibu mudah untuk melihat pelekatan bayi Ibu sudah benar atau belum. Dan jangan lupa dipastikan bahwa leher bayi ini tidak menekuk dan hidungnya tidak tertekan, agar mudah bernafas. Yang selanjutnya yaitu posisi berbaring. Ibu sering berbaring setelah menyusui? Jadi mungkin Ibu sudah tahu caranya seperti apa. Saya hanya memperjelas ya Bu ya. Posisi berbaring itu kita berbaring di sisi sebelah kanan atau kiri bayi, lalu menyusui bayi dengan baik dan benar. Pastikan bahwa kepala bayi ini lebih tinggi dari tubuhnya. Posisinya ya Bu ya. Tidak boleh misalnya posisi tubuhnya lebih tinggi daripada kepala. Selanjutnya yaitu posisi football hold atau clutch hold ya. Posisinya itu seperti ini ya. Jadi kepala tubuh bayi ini kakinya kita jepit dengan tangan kita seperti ini, lalu kita pegang dengan baik. Ini bisa kita tahan dengan bantal ya Bu ya. Seperti ini. Ini biasanya dipakai oleh ibu pasca melahirkan sesar atau ibu yang menyusui kembar. Seperti ini. Seperti ini ya Bu ya caranya. Yang terakhir yaitu posisi bayi yang duduk. Untuk posisi bayi yang duduk di sini pastikan bahwa anak ibu sudah benar-benar bisa duduk. Nanti ketika bayinya duduk, kita peluk tubuhnya dan menyusui. Seperti itu. Cara pemberian ASI yang baik dan benar. Yang pertama, mendekatkan bayi ke payudara. Jadi ketika bayi akan disusui, dekatkan bayinya ke payudara ibu. Ya. Pastikan puting berada di depan bayi. Dan mulut bayi akan terbuka
terbuka. Jika mulutnya tidak terbuka dengan lebar, kita bisa merangsangnya dengan puting ibu menyentuh bagian bawah bibir bayi. Seperti itu. Yang kedua, perlekatannya yang benar. Apakah ibu sudah tahu perlekatan yang benar seperti apa? Belum tahu ya. Jadi ketika bayi menyusu, perlekatan yang benar itu bukan hanya puting saja yang dihisap, tetapi areolanya. Areola adalah kulit hitam yang melingkari puting. Ya, Bu ya. Jadi nanti ibu harusnya seperti berada di gambar ini ya Bu ya. Jadi sebelum bayi mengenai puting, ibu susui dari bawah puting terlebih dahulu ya. Jadi dari lingkaran hitangnya di bawah puting ibu kenakan ke mulut bayi, nanti bayi akan membuka lebar mulutnya ya Bu ya, dan sampai bibir bayi terlipat ke belakang, atas dan bawah sampai begini ya Bu ya, agar areolanya masuk, sebagian besar areolanya masuk mulut bayi. Selanjutnya itu membetulkan posisi bayi. Jika ibu merasa kesakitan ketika menyusui, ibu bisa membetulkannya dengan cara memasukkan jari kelingking ibu ke mulut bayi dan dimasukkan itu di antara gusinya ya Bu ya. Nanti bayi akan melepaskan perlekatannya, lalu sama ibu dideketin lagi, dibenerin lagi perlekatannya. Selanjutnya yaitu waktu bayi menyusu. Ibu biasanya kalau menyusui semau bayi atau semau ibu? Semau bayi ya Bu ya. Jadi menurut teori di sini bayi menyusu sekitar 5 hingga 40 menit ya lamanya. Jadi kalau misalnya ibu menyusuin bayi, kok lama banget ya sampai 40 menit? Ini hal yang wajar ya, nggak usah kaget. Selanjutnya tergantung kebutuhannya bayi menyusuinya ya Bu ya. Biasanya bayi disusui setiap 2-3 jam sekali dengan waktu menyusu 15 sampai 20 menit ya, tergantung kebutuhannya. Umumnya dibutuhkan beberapa waktu untuk adaptasi ibu dan bayi agar proses menyusui berjalan dengan lancar. Ibu waktu pertama melahirkan dan pertama menyusui gugup nggak? Gugup. Iya gugup pasti ya Ibu ya. Jadi di sini butuh beberapa waktu gitu ya Bu ya, agar ibu merasa nyaman dan bayi merasa nyaman. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusui yang baik dan benar. Yang pertama, kalau ibu biasanya kalau menyusui gimana aja sih awalnya? Cuci tangan dulu. Terus susunya diperas, terus dibersihkan. Dibersihkan. Ininya payudaranya dibersihkan biar bersih. Iya bagus. Jadi menurut teori di sini yang pertama yaitu mencuci tangan. Tangannya dicuci dengan bersih, lalu diperas sedikit ASI, dioleskan ke puting dan areola. Areola itu yang tadi ya Bu ya, kulit hitam yang melingkari puting. Selanjutnya ibu duduk dengan santai, pastikan kakinya tidak menggantung ya. Selanjutnya posisikan bayi dengan benar. Seperti tadi, kepalanya tidak boleh lebih rendah daripada tubuhnya, melainkan harus lebih tinggi dari tubuhnya. Selanjutnya yaitu bayi dipegang dengan satu lengan. Satu lengan saja sudah cukup ya Bu. Tidak usah 2 lengan. Satu lengan di sini memegang, satu lengan lagi bisa sambil main lengan dedenya ya Bu ya. Selanjutnya yaitu perut bayi harus menempel ke tubuh ibu, harus nempel seperti ini. Gak boleh renggang seperti ini ya Bu ya. Begini, bayi tidak akan nyaman, ibu juga tidak akan merasa nyaman, harus ditempel ke sini. Selanjutnya yaitu mulut bayi berada di depan puting ya. Harus berada di depan, jadi seperti ini, jangan di tengah seperti ini. Harus berada di depan puting. Yang ke-8, lengan yang di bawah merangkul tubuh ibu, tangan yang di atas boleh dipegang ibu atau diletakkan di atas dada ibu. Seperti ini ya Bu ya. Kita buka dulu ya. Jadi lengan yang di bawah ini merangkul tubuh kita. Lengan yang di atas boleh berada di atas dada kita atau dipegang oleh kita, seperti itu. Selanjutnya yaitu
Telinga dan lengan yang di atas berada dalam satu garis lurus, ya Bu ya. Lalu bibir bayi dirangsang dengan puting ibu dan akan membuka lebar. Jadi kalau misalnya mulutnya nggak mau kebuka, dirangsang dulu sama puting ibu. Ya, nanti mulutnya akan terbuka lebar. Lalu cek apakah perlekatan sudah benar. Seperti tadi perlekatannya harus benar-benar terbuka mulutnya, areola sebagian besar areola harus masuk. Lalu dagu menempel ke payudara, harus menempel ya Bu ya, nggak boleh renggang, harus nempel biar pelekatannya sempurna. Yang berada di bawah masuk ke dalam mulut bayi, areola yang berada di bawah harus masuk ke dalam mulut bayi. Jadi yang pertama kali ditempelkan adalah areola ibu, areola bawah, lalu nanti akan terbuka lebar dan putingnya akan masuk ke dalam mulut. Selanjutnya mulut terbuka lebar ya. Sebagian besar areola harus masuk, bibir bayi terlipat keluar. Ininya ya Bu, yang atas terlipat keluar, yang bawah terlipat keluar. Pipi bayi tidak boleh kempot karena tidak menghisap tetapi hanya memerah. Jika kempot seperti ini, dia tidak menghisap ini Bu, menghisap puting. Jadi pastikan bahwa pipinya tidak kempot. Nanti Ibu buka dulu perlekatannya, lalu dibetulkan kembali agar tidak kempot pipinya. Selanjutnya tidak boleh terdengar bunyi decak, hanya boleh terdengar bunyi menelan. Jadi bunyi decak itu seperti itu ya Bu ya. Itu nggak boleh Bu, kalau udah terdengar bunyi itu dilepaskan dulu perlekatannya, lalu dibetulkan kembali. Ibu tidak kesakitan. Jika ibu sudah melakukan perlekatan dengan benar, ibu tidak akan merasa kesakitan dan bayi pun akan merasa tenang. Di sini tanda bahwa bayi cukup ASI. Yang pertama, kenaikan berat badannya jelas ya Bu ya. Kalau berat badannya naik berarti bayinya cukup ASI. Yang kedua, jumlah diaper basah. Jadi bayi itu biasanya pipis atau BAK-nya itu 8 sampai 10 kali sehari ya Bu. Lalu jumlah dan warna pup. Di sini bayi biasanya pup atau BAB 5 kali sehari. Perhatikan bedakan dagu bayi. Jika bayi menyusu dengan benar, dagunya akan naik turun dan perlahan akan turun. Berarti dia sedang menelan. Ya Bu ya, nanti diperhatikan naik turun dagunya. Selanjutnya bunyi ketika menghisap payudara. Tadi itu tidak boleh terdengar decakan atau seperti itu, tidak boleh ya Bu ya, hanya boleh terdengar suara menelan. Selanjutnya yaitu tekan payudara ketika bayi menyusu. Kita boleh bantu bayi dengan cara mengangkat payudara ya. Selanjutnya ASI terlihat di sekitar bibir bayi. Biasanya Bu, kalau teori ini masih belum bisa dipastikan ya, karena ada saja ibu yang ASI-nya sedikit. Jadi sedikit kemungkinan untuk ASI ini ada di sekitar bibir bayi. Jika bayinya sudah cukup ASI. Yang terakhir yaitu payudara yang melunak. Kalau misalnya payudara ibu udah kendor, melunak, berarti bayinya juga sudah kenyang dan sudah cukup ASI. Bu, apakah ibu sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi? Sudah. Baiklah, alhamdulillah jika ibu sudah mengerti. Ibu, saya mau minta ibu menjelaskannya kembali ya Bu ya? Baiklah, untuk posisinya yang ibu ingat apa saja Bu? Bersandar, berbaring, sama duduk. Baiklah, itu yang ibu ingat ya Bu ya. Saya sekarang ingin meminta ibu mempraktikannya kembali. Saya ajarkan ya Bu. Jadi mungkin untuk posisi bersandar ibu sudah tahu. Untuk posisi cradle hold itu seperti ini ya Bu ya. Posisinya pastikan kepala bayi ini di sini ya Bu ya. Jika payudara sebelah kanan, yang memegang tangan juga sebelah kanan. Kalau misalnya cross cradle hold, jika payudara yang digeser sebelah kanan, maka lengan yang digunakan itu sebelah kiri seperti ini. Jadi ini nggak usah pegang. Telapak tangan yang ini menghadap ke atas untuk menahan leher bayi. Jadi seperti ini menyusu. Ini untuk apa Bu fungsinya? Agar bayi bisa kita lihat perlekatannya sudah betul atau belum ya Bu ya.
Untuk posisi berbaring mungkin kita tidak perlu praktikan. Untuk posisi football itu seperti ini. Maaf ya, saya bilang. Posisi football ini kaki bayi dijepit oleh lengan ibu seperti ini. Ini biasanya digunakan oleh wanita pasca sesar ya Bu ya, atau menyusui bayi kembar secara bersamaan seperti ini. Ini bisa ditopang dengan bantal atau yang lainnya. Ya. Selanjutnya yang ibu ingat untuk cara menyusui yang baik dan benar apa aja? Mulutnya terbuka lebar, Iya. Pelekatan bayi. Jadi pelekatannya harus benar ya Bu ya, harus baik dan benar. Ya. Selanjutnya yaitu waktunya yang ibu ingat kapan aja? Dia sampai 2 jam. 2 jam sampai 3 jam ya Bu ya. Ya. Dalam waktu berapa menit? 15 sampai 20 menit. Iya betul. Untuk langkah-langkahnya Bu? Langkah-langkahnya cuci tangan dulu. Terus asinya dibersihin. Diperas ke puting. Iya, dioleskan ke puting dan areola. Iya. Lalu posisi bayinya ini kepalanya harus lebih atas daripada tubuhnya. Ya. Yang terakhir itu tanda bayi cukup ASI apa aja? Berat badannya naik. Iya, berat badan naik. Lalu Terus pipi sama BAB-nya dilihat dari jumlahnya. Iya. Baik, mungkin hanya itu ya Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menutup acara ini? Ada. Iya, apa Ibu boleh? Itu kan ada 6 posisi cara menyusui. Iya. Apakah boleh saya melakukan semuanya? Oh boleh Ibu, tetapi untuk bayi duduk atau sitting baby itu pastikan bahwa bayi Ibu bisa duduk terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya masih bayi, masih belum aman ya Bu ya, pastikan sudah berapa bulan, jadi sudah bisa duduk bayinya baru boleh dilakukan. Yang 5 itu boleh dari sekarang. Kalau yang ke-6 sitting baby nanti saja kalau bayinya sudah bisa duduk. Iya. Yang ditanyakan Ibu? Nggak ada. Ya ada ya Bu ya. Baiklah kita tutup saja acara ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya Bu ya, karena saya masih dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya. Nah, tadi itu videonya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.